Oke, halo semuanya. Di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan kali ini aku akan membacakan tidak tahu ya judulnya nanti akan jadi apa. Nanti sesuai dengan pembacaan dari kartu yang terbuka saja. Oke, kita mulai aja. We need to let each other go, kata dia. Kita butuh mengenal satu sama lain terlebih dahulu. Walaupun begitu, di sini dia selalu kepikiran kamu terus ya. Banyak sekali hal-hal yang mengingatkan dia terhadap kamu. Wow. I hate who I really am from you. Ya, aku masih menutup-nutupi siapa jati diri aku sebenarnya, siapa diriku sebenarnya. I know I was a distraction from your pain ya. Aku tahu akulah orang yang bisa menyembuhkan traumamu, luka hatimu, seperti itu ya. Rasa sakit hatimu. You came closer than anyone. Ya, kamu ternyata lebih dekat denganku dari siapapun. Jadi orang ini namanya orang yang sudah mengenalmu, ya mungkin bahkan udah deket dengan kamu. Dia pingin melakukan hubungan ke step yang lebih serius, cuman butuh proses ya, butuh proses. Dia tidak mau terburu-buru. Di sini aku lihat dia butuh untuk saling mengenal dulu. Jadi bisa dibilang ya jalanin aja gitu ya. Tapi walaupun dia bersikap seperti ini, dia itu memberikan kesan kamu itu memberikan kesan yang mendalam sama dia, karena di sini banyak hal yang mengingatkan dia terhadap kamu. Jadi kamu itu orang yang menurut dia itu penuh dengan kesan, entah ini kesan baik, kesan buruk ya. Tapi kamu itu memberikan banyak kesan sehingganya dia selalu kepikiran kamu terus, seperti itu. Dan nampaknya kamu lebih ini ya, lebih dekat. Berarti bisa jadi kamu itu lebih perhatian ke dia ya, lebih mengerti dia dari orang-orang di sekitar dia. Walaupun sebenarnya kamu pun tidak tahu ya kalau kamu itu ternyata lebih perhatian dari orang-orang di sekitar dia gitu. Dia merasa seperti itu aja ya. Kamu itu lebih mengerti dia, lebih dekat tentang dia, lebih paham tentang dia. Oke, aku nggak tahu ini kenapa kartunya keluarnya dua aja. Dan ini kalau I know I was a distraction from your pain ya, bisa jadi orang ini itu tahu atas luka batinmu, atas luka hatimu ya, entah ini tentang percintaan atau apapun. Kamu itu punya trauma, kamu itu punya luka batin. Nah, dia tahu bahwa dialah yang bisa menyembuhkan itu gitu ya. Bisa dibilang perantara lah ya, perantara yang bisa membantu kamu untuk lepas dari luka batin ini. Dari tarotnya ada Seven of Cups reverse, kemudian ada Four of Swords reverse, ada Nine of Pentacles reverse, kemudian ada The Star, ada Six of Swords, dan satu lagi
Oh. Oke. Nine of Swords. Oke, aku lihat di sini memang situasi hubungan kalian ini lagi sebenarnya dibilang nggak baik ya ini. Entah kalian ini punya jarak ya, karena di sini aku melihat dia merasa hubungan ini itu udah kayak menjadi sejarah bagi dia ya. Maksudnya itu tentang kebahagiaan ya, entah apa yang terjadi di hubungan kalian, tapi ini dia merasa bahwa wajah riang dia dalam hubungan ini tuh dia menurut dia udah menjadi sejarah. Jadi saat ini tuh hubungan kalian lagi nggak baik-baik aja nih. Aku lihat wajah dia ini masam ya, wajah dia ini sedih, wajah dia ini bersalah. Aku lihat di sini ada penyesalan dari si dia ini terhadap kamu. Nah, aku lihat di sini sekarang itu dia sedang mencoba atau mencari atau sedang memikirkan ke arah mana nih hubungan ini gitu ya. Apa yang kamu inginkan sebenarnya dari hubungan ini kayak gitu. Dan aku lihat nampaknya memang kamu itu menginginkan kejelasan di dalam hubungan ini ya, sehingganya aku lihat di sini dia akan mencoba mencari cara gimana agar hal-hal di luar ya, di luar hubungan kalian ini tidak mengganggu hubungan kalian. Apapun itu, entah itu pihak ketiga, entah itu masalah-masalah sepele, entah itu masalah besar yang ada di hubungan kalian, dia akan mencoba cari cara gimana solusinya biar tidak mengganggu hubungan kalian. Seperti itu. Ya, saat ini dia sedang mengusahakan itu dari segi apapun gitu ya. Apalagi di sini kan ada jarak di antara kalian. Bisa jadi jarak inilah yang membuat hubungan kalian itu akhirnya berkonflik seperti itu ya. Jadi untuk ngebuat dia dengan kamu tidak berjarak, berarti kan dia harus ada action untuk mendatangimu ya, untuk memberikan kepastian dengan cara yang mendatangi kamu atau memberikan komitmen ke kamu ya, adanya pertemuan seperti itu. Nah, untuk itu pun harus ada modalnya berarti kan. Misalkan nih orang ini aku lihat secara keuangan mungkin belum baik-baik saja, berarti dia harus menstabilkan dulu keuangannya, mencari uang untuk bisa datang ke kamu. Toh ngedatang ke kamu juga kan nggak ucuk-ucuk datang udah abis itu, nggak gitu kan. Pasti karena ada jarak, dia nggak akan membuang-buang waktu, nggak akan membuang-buang uang, nggak akan membuang-buang tenaga cuman ucuk-ucuk datang ke kamu. Nggak, pasti harus ada niatan lainnya lagi untuk berproses dalam hubungan ini. Nah, karena aku lihat di sini ya, dia tidak ingin menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua. Dia akan memastikan hal-hal dari cinta kalian ini tidak akan kacau lagi. Jadi dia ingin menyelesaikan masalah yang ada di hubungan kalian ini. Tentang apa itu? Misalnya ya tentang jarak, misalkan seperti itu ya, atau tentang apa lagi, bisa jadi tentang kepercayaan ya. Oke, karena kan ada jarak, bisa jadi kamu cemburuan seperti itu ya, kamu cemburuan terhadap dia. Nah, untuk meyakinkan kamu kan dia harus ngasih action kan. Nggak mungkin kalau dengan omongan aja pun belum tentu kamu bisa percaya sama dia gitu. Makanya dia harus bertemu dengan kamu untuk meyakinkan kamu seperti itu. Dan aku lihat di sini ya, orang ini akan segera bertahap ya menuju hubungan yang lebih baik dengan kamu ya. Dia akan mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungan ini. Kemudian aku lihat juga
Mungkin dia dengan kamu ini sudah berpisah ya, sudah berpisah karena ternyata setelah menjalin hubungan atau lebih dekat dengan kamu itu kok ya banyak sekali konflik yang terjadi atau kesalahpahaman yang terjadi di antara kalian, akhirnya kalian berpisah. Dan ini suatu bentuk cara dia agar kamu tidak selalu sakit hati sama dia, sebenarnya seperti itu. Jadi tindakan dia memilih untuk berpisah seperti itu ya. Nah, mungkin ini sudah ada di tahap puncaknya. Rasa sakit itu kalian rasakan saat masih bersama, makanya dia memilih untuk mundur seperti itu. Jadi untuk menenangkan perasaan kalian masing-masing, kalian harus harus menjauh terlebih dahulu gitu satu sama lain. Oh, ternyata aku lihat kan dia ini lagi nggak baik-baik saja nih secara keuangan ya. Tadi kan aku bilang ada jarak dan keadaan dia juga lagi nggak baik-baik secara keuangan. Karena aku lihat di sini dia punya hutang piutang atau dia itu punya tagihan yang cukup besar yang harus dia lunasi, gitu ya, yang harus dia tutupi. Atau bisa jadi juga dia ini seorang pengganti dari sosok ayahnya ya, jadi dia tulang punggung keluarga bisa jadi, sehingganya memang dia lagi berfokus sama karir dan keuangan. Makanya di sini dia itu belum bisa untuk memberikan kepastian atau komitmen di dalam hubungan kamu dengan dia gitu ya. Dia masih berfokus pada kekayaan ya, pada kestabilan finansial di sini aku lihatnya. Dan kemudian di sini ada the star, berarti orang ini aku lihat ya setelah berpisah nih dengan kamu, entah udah berapa lama dia berpisah, aku lihat dia dia baru pulih ya dari putus cinta dengan kamu, aku lihat di sini. Dan saat ini dia itu sedang mencoba datang lagi ya ke kamu secara bertahap untuk mendapatkan keberanian kembali untuk melanjutkan hubungan dengan kamu ya. Dan memang dia banyak sekali ya mengalami masa-masa sulit ya saat bersama kamu, kemudian berpisah dengan kamu, kemudian harus cari cara ini gimana untuk kembali lagi dengan kamu. Dia itu banyak mengalami masa-masa sulit yang harus dia hadapi ya untuk membuat hubungan ini berhasil gitu ya. Nah, memang kalau the star ini itu sarannya adalah cobalah untuk kalian berdua berkembang lebih dekat satu sama lain dan terus terbuka dan terus terang satu sama lain ya. Jadi biar hubungan ini bisa berkembang, biar hubungan ini bisa sukses, itu harus adanya keterbukaan dan keterbukaan dan keterus-terangan di antara kalian. Karena aku lihat di sini dia serius mau datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, untuk menyalakan kembali romansa bersama kamu. Bahkan di sini dia ingin memiliki atau menjalin hubungan yang berkembang bersama kamu, bahkan yang lebih substansial. Substansial itu yang sesungguhnya atau inti atau pokok dari keinginan kalian ngejalin hubungan ini maunya kayak mana tuh, ingin dia realisasikan di hubungan ini kayak gitu. Dan kalau misalkan kamu menerima dia, aku lihat ini akan ada jalan ya, akan ada jalan yang terbuka untuk penyembuhan. Bahkan kalau misalkan ada masalah di hubungan kalian dari masa lalu kalian, apapun itu dapat terselesaikan dan dapat memiliki masa depan yang sukses bersama dia. Itulah the star tegak ya, the star yang muncul dengan tegak itu seperti itu. Jadi bagus ya ini. Jadi silahkan kalau misalkan kamu mau memperbaiki hubungan dengan dia. Oke. Nah, cuman di sini masih ada Seven of Swords sih.
Karena kalian harus berhati-hati juga terhadap orang ini, karena orang ini masih menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu. Ya, jadi bisa dibilang orang ini memang gengsian. Dan kalau ada Seven of Swords, itu menandakan kalau adanya ketidakjujuran dan pengkhianatan, kebohongan, ya, kecurangan dari si dia yang nggak boleh kalian abaikan, ya, nggak boleh kalian abaikan. Ingat, ini bisa menyakiti kalian, ya, karena orang ini memang awal-awal dia beralih-alih bersikap terbuka dan jujur tentang apa yang dia inginkan dari hubungan ini, apa yang diinginkan dari kamu. Tapi mungkin salah satu dari kalian, entah ini kamu ataupun dia, justru malah menyembunyikan perasaan atau justru malah berusaha mempengaruhi yang lain. Dan Seven of Swords ini juga menunjukkan bahwa ada musuh yang mencoba untuk berpura-pura sebagai teman nih, ya, sebagai teman. Ini bisa jadi dia berpura-pura dulu nih mau jadi teman kamu, tapi nyatanya ya dia cuman untuk kesenangan dia sendiri. Dan bisa jadi juga kepura-puraan ini terjadi dari pihak ketiga yang mencoba ingin menyabotase hubungan kalian, ya. Jadi bisa jadi ternyata bukan dialah yang berpura-pura. Oke, memang niat dia ingin jujur dan terbuka sama kamu, tapi memang aku lihat kan di sini dia belum siap untuk berkomitmen. Jadi cuman untuk datang gitu aja loh, memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi kamunya jangan baperan, jangan kamu harap atau kira dia datang ini untuk memberikan kamu komitmen. Tidak, ya. Dia hanya ingin memperbaiki hubungan aja dengan kamu, ya. Memperbaiki kesalahan dia, karena aku lihat di sini ada Nine of Swords, ya. Dia merasa bersalah banget sama kamu karena pernah selingkuh, pernah berbohong dengan kamu, ya. Jadi hati-hati, ada pihak ketiga dari kalian yang akan menyabotase hubungan ini. Dan aku lihat juga di sini ada Nine of Swords. Jadi dia ingin memperbaiki hubungan karena dia menyesal, karena dia pernah melakukan suatu tindakan yang memalukan terhadap kamu. Jadi hati-hati, ya. Mungkin ini sering terulang, ya, makanya ketika dia ada niat lagi memperbaiki hubungan sama kamu, taunya ada lagi pihak ketiganya. Jadi nggak habis-habis nih pihak ketiga di antara kalian, ya. Tapi dia menyadari dia malu banget karena sering atau berulang kali selingkuh dari kamu, ngebohongin kamu terus. Dia menyesal banget, makanya di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, ya. Tapi ingat, aku sarankan ketika dia datang, kamu jangan baperan, jangan berharap dia akan memberikan komitmen yang serius dengan kamu, karena ini belum tentu niat dia ke arah sana, ya. Karena aku lihat dari sini dia belum siap untuk berkomitmen, bahkan itu dalam sekedar pacaran pun itu aku lihat dia belum siap. Jadi kalau misalkan dia niatnya katanya untuk menjadi temen atau ngejalanin aja dulu, ya udah, anggap aja sebatas itu. Kamu jangan berharap lebih dari itu, karena aku lihat di sini masih ada Seven of Swords, ya. Jangan sampai kamu selalu dibohongi terus sama dia, dibodoh-bodohi terus sama dia, ya. Nih, dia datang karena dia merasa bersalah, pernah melakukan perselingkuhan di belakang kamu, sering nyakitin kamu, sering ngebohongin kamu. Dia menyesal banget, dia malu banget telah melakukan hal-hal bodoh di belakang kamu, ya. Dan aku lihat dia merasa terbebani banget dengan pikiran dia yang ini, ya, yang nyelingkuhin kamu terus ini. Dia merasa stres, merasa cemas, ya, bahkan sampai ada masalah hormon yang terjadi di dalam diri dia, ya. Coba deh kamu lihat, mungkin wajahnya juga berjerawat atau kusam, ya, atau selalu nggak bahagia. Itu juga menandakan hormonnya lagi tidak seimbang karena beban pikiran dia yang merasa bersalah ini sama kamu, ya, yang melakukan perselingkuhan ini dengan kamu. Oke, jadi itulah pesannya.
eh aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Untuk zodiak paling paling kuatnya di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.